Ya, seperti kita ketahui bersama ya pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo melantik Teten Mas Duki sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Teten Mas Duki ini menggantikan Luhut Panjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam. Lalu sosok seperti apakah seorang Teten Mas Duki tepat atau tidakkah menduduki posisi tersebut dengan latar belakangnya sebagai penggiat anti korupsi. Nah, guna membahasnya saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Kodari yang merupakan pengamat politik. Selamat sore, Pak Kodari. Selamat sore. Saya Pak Kodari aja iya, ya. Iya. Gimana nih? Ini situasi memang terjadi, walaupun akhirnya diputuskan Teten akhirnya dilantik karena sebenarnya ada nama-nama besar lainnya yang diajukan oleh Luhut Panjaitan juga. Last minute seperti mengambil jalan tengah, kita lantik Teten Mas Duki. Kalau dari kacamata Anda seperti apa melihat? Saya kira tidak salah kalau dikatakan bahwa Teten itu disebut sebagai jalan tengah ya. Karena sebetulnya ada dua kelompok yang dianggap punya punya agenda. Atau punya orientasi untuk mendudukan seseorang pada jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kelompok yang pertama adalah para relawan Pak Jokowi pada saat kampanye 2014 yang lalu. Misalnya Projo ada menyebut ketuanya Budi Aris Setiadi. Juga menyebut beberapa relawan seperti Eva, ada siapa namanya Bu Eva siapa itu ya, yang juga yang dulu di PDI Perjuangan. PDI, betul. Kemudian di sisi yang lain beberapa hari terutama semenjak tadi malam beredar juga 3 nama ada Joni Lumintang ya mantan TNI, kemudian Fahru Rozi juga mantan TNI, kemudian Pak Yusman Shafi'i Jamal. Nah, yang ketiga-tiganya ini diasosiasikan atau dianggap dekat dengan Pak Luhut Panjaitan, mantan Kepala Staf Kepresidenan sebelumnya. Nah, mungkin yang dipilih akhirnya adalah seorang Teten dengan alasan ya pertama dia netral, dia bukan menjadi bagian dari salah satu kelompok ini. Ketika terjadi tarik-menarik, memang akhirnya ya solusinya supaya pribadi happy kan diambil dari orang yang bukan salah satu kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Teten ini kan sudah di dalam, sudah menjadi bagian dari semua proses yang terjadi. Proses Pak Jokowi jadi calon presiden, Pak Jokowi jadi presiden, begitu. Dan saya kira yang ketiga, Pak Teten ini juga bukan orang yang tidak punya kapasitas ya, yang tidak dikenal sama sekali. Kita kenal Pak Teten sudah semenjak lama. Dia adalah pelopor, dia adalah mantan koordinator dari ICW. Pak Teten inilah orang yang membesarkan dalam tanda kutip ICW bersama teman-temannya. Orang kenal ICW itu di zamannya Pak Teten. Nah, tugas KSP itu ada beberapa. Di antaranya adalah mengawasi program prioritas pembangunan. Yang kedua, mengelola isu strategis. Ya, kita berhenti dulu kepada kepiawaannya Pak Teten Mas Duki ketika dulu kita ingat zaman pemerintahan B.J. Habibie, disitulah terkenal Indonesian Corruption Watch gitu ya, karena kasus yang memang berhasil diselesaikan oleh beliau pada saat itu ya. Kalau dibandingkan dengan lawan-lawannya yang memang tadi notabene hanya dekat dengan Luhut Panjaitan, apa kira-kira kelebihan yang akhirnya membuat ini permasalahan-permasalahan seperti nanti ada program prioritas nasionalnya bisa jalan, misi presidennya jalan, masalahnya jalan yang bisa diemban oleh seorang Teten Mas Duki? Saya kira dari sekian fungsi Kepala Staf Kepresidenan atau lembaga staf kepresidenan yang mungkin paling kita bisa harapkan bisa dijalankan oleh Pak Teten adalah soal pengawasan. Karena latar belakangnya ICW saya kira kuat dengan kuat dengan penggalian data, informasi, lalu mengawal bagaimana sebuah program atau sebuah kegiatan itu tidak mengalami penyelewengan begitu. Nah, tapi memang ada kekhawatiran bahwa untuk dua fungsi Kepala Staf Kepresidenan yang lain yang juga penting, yaitu mengelola isu dan komunikasi politik, mungkin Pak Teten tidak punya kapasitas sebaik Pak Luhut dalam dua hal ini. Ya, pertama kalau bicara komunikasi, dia bukan orang komunikasi atau tidak dikenal sebagai profesional komunikasi. Kalau kita bicara komunikasi politik, dia juga tidak punya mungkin networknya tidak sebaik seorang Pak Luhut. Kalau zamannya Pak Luhut, saya melihat ya sebetulnya peran beliau yang besar sekali itu adalah soal komunikasi politik, dan itu tidak selalu kelihatan di permukaan. Beliaulah yang menjembatani komunikasi antara istana dengan DPR begitu, sehingga hubungannya relatif berjalan dengan lebih baik. Bahkan pada hari ini kan terjadi kejutan, karena Partai Amanat Nasional tiba-tiba menyatakan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat begitu, dan saya kira itu bagian dari komunikasi politik yang artinya itu salah satu dilakukan. Hal yang kabar baik ketika Teten dilantik begitu? Ya, kabar baik walaupun mungkin hasil kerja Kepala Staf Kepresidenan sebelumnya di luar variabel-variabel yang lain ya. Jadi saya kira memang PR-nya Pak Teten itu mungkin di peran soal komunikasi politik.
Tapi peran ini pun saya kira juga mungkin bukan berarti lalu kemudian hilang sama sekali, karena pasti Pak Jokowi Presiden juga punya tokoh-tokoh yang lain yang membantu dia untuk membuka komunikasi politik. Pak Luhut sendiri dalam konteks sebagai Menko Polhukam itu justru punya leverage, punya peluang juga untuk membuka komunikasi dengan lebih leluasa. Kan judulnya Menteri Politik, Hukum dan HAM kan begitu kan. Jadi kalau istilahnya ngurus-ngurus masalah politik, ketemu dengan partai, pengurus partai dan seterusnya, itu istilahnya orang nggak mempertanyakan apa judulnya begitu loh. Tapi kita bisa berharap pada zaman Pak Teten ini dia akan bisa membuat lembaga staf kepresidenan itu fungsi pengawasannya akan menjadi kuat. Nah, kalau kita ini tidak begitu, Pak. Begini, yang harus dikritisi? agak rumit untuk kita menganalisa, mengevaluasi peran dalam konteks pengawasan pembangunan ini. Karena apa? Ini konsumsinya internal, bukan eksternal. Ke dalam begitu ya. Jadi hasil monitoringnya kepala lembaga staf kepresidenan itu tidak dirilis ke publik, tapi dilaporkan kepada presiden dan mungkin juga untuk kalangan kabinet. Kalau kita lihat sejarah lembaga staf kepresidenan, ini kan di zaman Pak SBY namanya UKP 4 begitu. Yang tugasnya memang adalah fungsi pengawasan dan kontrol pembangunan. Kalau saya melihat sih kepala lembaga staf kepresidenan ini adalah UKP 4 yang diperluas oleh Pak Jokowi. Bukan hanya melakukan pengawasan pembangunan, tapi juga untuk bisa melakukan komunikasi politik dan mengelola isu-isu strategis begitu. Perlu atau tidak sebenarnya ya posisi dari Kastaf kepresidenan ini, nanti kita akan bahas. Karena kan katanya Jokowi tidak mau bagi-bagi kursi, kemarin itu kan bilangnya seperti itu. Tapi kita sambung nanti usai jeda, pemirsa. Jangan kemana-mana, dialog mengenai pelantikan kepala staf kepresidenan ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetap di iNews Petang.